Halo, selamat malam. Balik lagi di channel gue nih. Pada video kali ini gue kedatangan tamu, ya temen gue sendiri, namanya Aji. Dia mau sharing sedikit, ya mungkin agak banyak lah, tentang pengalaman dia pribadi dan itu benar-benar nyata dia rasain. Tentang pengalaman dia waktu main kemana Ji? Ke pemakaman apa? Ke pemakaman, tempat pemakaman umum Mampang, Depok. Tempat pemakaman umum Mampang. Waktu itu dia main ke pemakaman itu sama teman-temannya berempat. Ya awalnya emang itu teman-temannya itu berempat, dia bikin konten yang dia sendiri sama teman-temannya pun nggak punya basic apa-apa buat main ke sana. Dia emang niat bikin konten doang ya. Pure buat bikin konten, nggak ada yang namanya emang dia teman gue bisa apa gue bisa, nggak ada. Emangnya kita orang awam cuma pengen experience aja sih di situ. Dia emang niat bener bikin konten ya, dan ternyata ya hasilnya di sana di luar dugaan. Yang awalnya dia bener-bener di kehidupannya dia nggak pernah ketemu atau ngelihat apa-apa dan nggak ngerasain apa-apa, di sana tuh bener-bener ya bener ngerasain kayak mungkin yang di film-film dunia lain mungkin ya, yang kata orang itu settingan lah, bohong lah, dan ternyata kalau kita main ke tempat-tempat ituan ya bener nyata gitu loh. Nah gimana coba Ji, ceritain pengalaman Ji. Jadi pas lagi itu gue pengen bikin konten juga. Jadi sepulang kerja gue kerja nih, gue kan juga pulang kerja, teman-teman gue janjian mau bikin konten gitunya tentang seputaran mistis. Berangkatlah gue pas pulang kerja itu ke tempat TPU pemakaman umum Mampang, dan itu emang udah terkenal lah ibarat kata keangkerannya dari warga-warga sekitar di TPU itu di Mampang. Jadi gue sama temen gue 4 orang ini mau bikin konten di situ dengan cara bikin bakar terasi sambil dengerin musik Indung. Kalau misalnya kalian gak pernah tahu musik Indung apa, ya kayak model semacam Lengserunyi lah, lagu-lagu Indung Jawa yang mengundang ibarat kata kayak gitu. Buat mancing-mancing berarti ya? Ya buat ngundang. Sambil lu penelusuran berarti itu? Enggak, kalau saat itu gue emang bikin kontennya nggak penelusuran. Jadi gue duduk di tengah-tengah pemakaman sambil dengar musik lagu Kindung itu, sambil bakar terasi, sambil gue cerita tentang mistis pengalaman pribadi gue yang gue alamin gitu. Yeah. Terus gue udah cerita semuanya, udah gue cerita. Ini kan ceritanya lagi udah sambil dengerin, sambil bakar juga tuh terasinya, sambil kita cerita tuh muter teman-teman gue. Nah di tengah-tengah pas lagi gue cerita, kameramen gue pas ngerekam ngeliatlah di situ ada yang terbangnya itu ya dari arah pemakaman ke atas ngelewatin kameramen. Cuman kan kalau kita orang nih yang berempat di area pemakaman kan nggak ngeliat ke atas, kita ngeliat fokus cuma dia cerita gitu doang. Nah si kameramen ini lihat terbang gitu bunyi, cuman dia skip silent, takut ngerusak mental kita nih yang orang-orang yang nggak punya basic orang bisa lah gitu kan. Tetap dia nggak cerita, tetap caption, dia tutup mulut. Jadi kita tetap lanjutin bikin konten sampai selesai. Berarti videonya ada ya? Videonya ada di channel apa? Di Midnight Activity. Nah, lu cek tuh videonya di Midnight Activity. Nanti gua cantumin channelnya di deskripsi. Gimana di Midnight Activity itu ada, gua baru bikin 2 konten juga sih sebenarnya. Cuman dari 2 konten itu gua udah ngalamin hal-hal yang di luar logika lah ibarat kata. Sepulang gue bikin konten di TPU Mampang itu, setelah bikin konten nih, gue kan pulang tuh sama temen gue masing-masing tuh kan, teman gue baru pulang masing-masing. Nah pas pulang dari gue bikin konten itu, hal-hal yang di luar logika udah mulai terasa lah. Cuman gue mikirnya nggak terlalu gue ambil pusing, maksud gue mungkin ngikut kali ya. Kalau kata orang bisa mesti ngikut kali ya. Ibarat kata kita kayak misalnya bakar terasi sambil dengerin Kindung kan kita ngundang. Benar. Berhubung kitanya nggak bisa ngeliat juga, nggak bisa ngerasain juga. Jadi kita orang awam yang nggak tahu apa-apa. Cuman yang gue rasain pada saat itu, sini berat nih, pundak berat. Dan gue itu tidur itu ibarat kata kayak rep-repan gitu, kayak apa sih? Rep-repan tuh apa Ji? Kayak nggak bisa pulas, kayak apa sih? Apa bukan kayak yang tidur tuh kayak setengah sadar gitu, kayak kalau kata orang dulu tuh tidur setengah sadar tuh kita sadar tapi kita nggak bisa gerak gitu, kalau kata orang dulu urup namanya ya. Iya, nggak kayak gitu bukan? Bisa pulas tapi masih kebayang daerah situ gitu loh. Kayak ada makhluk-makhluk yang gangguin gitu. Cuman
nggak gue ambil pusing juga sih, ya udahlah. Cuman yang gue alamin pulang dari situ pun ya pundak berat, badan berat lah ibarat kata, dan teman-teman gue juga ngerasain hal yang sama pas besok pada gue cerita tuh pas lagi kerja kan, gue tanya pas di saat itu gue masuk kerja besokannya, dan ada satu teman gue kasir, dan ini si kasir ini emang nggak ngikut, nggak ngikut pas gue lagi bikin konten, emang dia mah emang cuma ngasirin aja. Cewek cowok tuh Ji? Cewek. Dan buat si kasir ini riwayatnya emang dia punya tulang iga yang renggang ya kalau orang renggang ya, jadi dia gampang ketempelan lah katanya begitu. Tulang iganya renggang. Jadi pas saat itu emang kalau kata orang bisa sih ikut, jadi gue ngundang nih ibarat kata, gue ngundang dan gue nggak tahu nih cara buat netralisirnya apa buat cara nutup lah ibarat kata setelah itu. Jadi itu yang gue undang saat itu, ngikut ceritanya pas gue kerja, gue kan kerja di retail. Ikut lu tuh ke dekat lu mungkin ya. Ikut dan ketempelan lah ke kasir gue ini gitu, masuk surupan. Jadi saat gue kerja itu, si teman lu ini berarti yang kena tuh malah teman lu yang nggak ikut nih? Iya, teman gue yang bukan teman-teman lu yang ikut di sana, bukan teman-teman gue yang ikut mah masih aman-aman aja. Nggak ada yang namanya kesurupan, keluarganya pun gue nggak ada yang kesurupan, nggak ada yang apa. Cuman yang ini teman gue ini nih, yang si kasir ini yang iganya renggang, dia sering ngalamin kemasukan serupa selama gue pas lagi kerja tuh. Sering tuh? Itu setelah lu main ke sana atau sebelum lu main ke sana emang dia gitu? Enggak, jadi setelah pas gue main ke sana. Jadi pas setelah gue main ke sana, setelah itu ada tuh insiden-insiden kayak gitu. Sering? Iya, jadi dia tiba-tiba nangis gitu kan. Pas dia lagi ngasirin kan cuma duduk doang atau berdiri di daerah kasir. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa sendiri, dan itu ya emang benar-benar nyata gitu. Kesurupan kayak kesurupan orang tua sih, itu nenek-nenek jatuhnya. Suaranya kedengeran tuh. Mungkin ada mungkin dia tuh nempelin atau mungkin ngerasukin si temen lu itu buat nyampain pesan atau apa mungkin gitu. Nah itu dia. Jadi pas saat dia kemasukan, nah pas saat gua itu kan gua belum ada orang yang bisa buat mediasi nih ceritanya ya kan. Jadi gua nggak ngerti nih, setiap dia kesurupan tuh udah ada 3 kali lah kesurupan di tempat kerja gua, dan gue nggak ada orang yang bisa buat mediasi gitu kan. Jadi saat kesurupan paling sama store manager gue cuma dibaca-bacain gitu kan. Tapi hilang. Tapi ntar berapa lama dia masuk lagi gitu. Berarti kayak yang penasaran mungkin ada yang mau disampaikan kali. Iya, jadi ada yang mau disampaikan tuh sama si penunggu setempat gitu. Jadi pas saat itu gue juga merasa kayak greget gimana gitu, masa iya sih gara-gara gue gitu loh. Jadi temen lu yang kena korbannya kan, kesurupan gitu. Pengen pembuktian juga ini apa bener nih gara-gara gua gitu kan. Akhirnya gua manggil ke om gua kan kebetulan bisa juga tuh. Orang bisa tuh. Iya. Gua ke om gua ngobrol, gua sharing gini ceritanya, gua ceritain lah tuh kronologisnya sebelum ada kejadian kayak gini. Gua ke TPU Mampang Depok. Terus setelah itu panggil om gue tuh datang ke toko sama bokap gue juga buat mediasi sih sebentar biar clear gitu. Clear lah. Iya, biar bersih, biar bener nggak sih gitu. Ngikut dia gitu, siapa tahu yang ngikut gitu kan. Dia nggak seneng mungkin kan tempatnya habis lu usik atau lu panggil kan, dan lu nggak tanggung jawab mungkin di sana kan. Iya, dari situ gue panggil buat mediasi, biar jelas, biar clear juga. Akhirnya kumpulin tuh orang-orang yang terlibat ibarat katakan pas saat gue bikin konten. Terus itu dikumpulin di dalam back office. Terus bukan si korban sebenarnya, si kasir ini nih yang sering kemasukan duduk juga di situ, nggak berapa lama dimasukin, ternyata bener keusik dia tempatnya. Iya, jadi saat itu dimasukin, yang masuk itu nenek-nenek. Bener, emang banyak nih gue perhatiin ya, youtuber pada bikin konten asal enaknya kan, pada bikin di kuburan lah, di tempat-tempat mistis, tempat horor lah kan. Dia datang ke permisi, mungkin dia juga pergi nggak permisi tanpa ada hal-hal apa sih, kayak ada unsur-unsur yang kita, maksudnya kita datang itu ada persiapan, kita harus ya ada bahasanya, kita permisi di situ, kita di situ cuman apa ya,
bikin konten tanpa harus mengganggu mungkin Ji ya. Nah mungkin ini Aji salah satunya nih kan, dari banyak-banyak youtuber juga pada bikin konten di tempat-tempat horor yang nggak bertanggung jawab terus ya Ji ya, nggak bertanggung jawab sebenarnya Ji kan. Iya, Ya lu kan manggil kan, manggil sebenarnya pakai terasi dibilang terus. nggak bertanggung jawab ya kita orang awam Iya, kan. orang awam Nggak gitu tahu kan. Jadi cara datang mungkin buka nggak bertanggung jawab. Dia datang kan katanya tadi dia bakar terasi, dia ngundang nyetel lagu, berarti kan yang namanya orang ngundang itu berarti kan dia harus tanggung jawab, minimal harus, kalau kata ini apa ya Ji ya? Ngejamu ada- mungkin nggak mungkin ada- ngebahasnya ada- ngejamu gitu Ji ya. ada pembuka, ada nutup lah ibaratnya Gitu kan, bisa kita ngundang, bisa kita Nutup antri juga. lagi balik gitu. Nah Surprise ini Aji juga. ngundang doang kan. Setelah udah ini ya mungkin nggak balik lagi. Iya, dan Ikut jadinya nempel. gitu. Itu rame tuh di store gua, rame gempar dah tuh pas saat itu. Hmm. serupa gitu kan. Ya udah, gua namanya store manager gua, jadi kayak mengkambing hitamkan gua nih yang pada berterlibat di bikin konten, jadi ya gua disalahin jatuhnya sama store manager gua, gara-gara dia nih gitu kan. Ya udah, gua mau gimana, makanya gua manggil om gua biar klarifikasi berjelas gitu. Dan yang pas saat itu dimediasi yang masuk nenek katanya ya dia ngebuka, bukan ngebuka sih, ngundang ibarat kata. Ngundang, tapi anak-anak ini ngundang, nggak bertanggung jawab gitu ya. iya, cuman nggak sopan lah jatuhnya gitu kan, nggak sopan sama sesepuh lah jatuhnya gitu, Iya. sesepuh setempat itu. Dan keinginan si penunggu setempat sih sebenarnya ya pengennya ya sopan, nggak usah apa sih, frontal, bukan frontal ya, Pak, kayak nantang lah jatuhnya gitu kan, kayak nantang, nggak usah Nantang dia manggil tapi kok setelah udah datang ini nggak ada apa-apa gitu ya Ji. Kayak gitu. Pas setelah itu dia pas masuk ke raganya si kasir gua tuh cewek, dia ngomong katanya kasihan anak ini kayak gitu, nggak tahu apa-apa, jadi tempat saya buat supaya kita mediasi, dia tuh ngomong Iya. buat ngucapin. Ada buat pelampiasan lah kan, ada yang mau disampaikan dari Mm-mm. jadi yang penunggu-penunggu sana ke lu lupa deh yang udah datang ke sana.